Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vika Ramadhani bersama partner saya Muhammad Khairul Arabi. Jadi di sini saya ingin memaparkan tentang film Bila Esok Ibu Tiada. Mari kita lanjut ke isinya. Di sini ada namanya identitas film. Judul filmnya tersendiri itu namanya Bila Esok Ibu Tiada. Sutradaranya Rudi Sujarwo, produsernya Agung Saputra. Ceritanya ada Ova Aura, Adinia Wirasti, dan Rudi Sujarwo. Berdasarkan film Bila Esok Ibu Tiada karya Nagiga Nur Ayati, pemerannya ada Christine Hakim, Selamat Raharjo, Adinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, Yasmin Neper, Baim Wong, Nana Saraswati, Nunu Datau, Immanuel Cesar Hito. Perusahaan produksinya yaitu Leo Pictures. Tanggal rilisnya 14 November 2024. Durasi 104 menit. Negara Indonesia. Bahasa Indonesia. Genre drama keluarga. Dua, sinopsis singkat. Jadi, film Bila Esok Ibu Tiada bercerita tentang Ibu Rahmi, seorang ibu yang penuh kasih dan bijaksana. Ketika mengetahui bahwa usianya tidak akan lama lagi karena penyakit yang dideritanya, ia berusaha menggunakan sisa hidupnya untuk memperbaiki hubungan anak-anaknya yang selama ini renggang. Konflik dalam keluarga yang timbul akibat perbedaan pandangan hidup menjadi tantangan tersendiri bagi Rahmi. Dalam waktu yang semakin sempit, Rahmi dengan lembut menuntun keluarganya untuk saling memahami, memaafkan, dan kembali merasakan arti kebersamaan. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang ibu yang tetap mengutamakan kebahagiaan keluarganya meskipun dirinya sedang berjuang menghadapi kematian. Film ini membawa penonton menyelami makna cinta, keikhlasan, dan pengorbanan yang tak ternilai dari sosok ibu. 3. Penilaian film. Kelebihan. Film ini memiliki kekuatan besar pada akting para pemerannya dalam keadaan pesan moralnya. Kristen Hakim memerankan tokoh Ibu Rahmi dengan luar biasa. Setiap tatapan dan tutur katanya memancarkan kasih seorang ibu yang tulus. Chemistry antara para pemeran utama seperti Adinia Wirasti dan Fedi Nuril juga rasa alami, menjadikan emosi dalam film ini begitu nyata dan mengena di hati. Sutradara Rudi Sujarwo berhasil menampilkan kisah yang sederhana namun syarat makna. Pengguna sinematografi dengan ton lembut serta pencahayaan alami menambah kesan hangat dan penuh nostalgia. Setiap adegan dirancang dengan detail sehingga penonton dapat ikut larut dalam suasana emosional yang dibangun. Musik latar dalam film ini juga sangat mendukung suasana dengan komposisi yang lembut dan melodi piano yang mengalun pelan. Musik ini mempertegas emosi tanpa terasa berlebihan. Film ini juga unggul dalam penyampaian pesan moral yang kuat, tantangan penghargaan terhadap kasih ibu dan pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Lalu adanya kekurangan, meskipun secara emosional kuat, film ini memiliki alur yang agak lambat di bagian awal. Beberapa adegan terasa repetitif dan dapat membuat penonton sedikit kehilangan fokus sebelum mencapai klimaks cerita. Selain itu, penggambaran karakter pendukung kurang mendalami sehingga peran mereka tampak hanya sebagai pelengkap cerita. Dari segi teknis, pencahayaan pada adegan malam kadang tidak konsisten dan efek suara tangisan di beberapa bagian terdengar agak berlebihan. 4. Kesan setelah menonton. Menonton Bila Esok Ibu Tiada memberikan pengalaman yang sangat emosional dan menyentuh hati. Film ini mengingatkan kita betapa berharganya waktu bersama orang tua, terutama ibu. Kisah ini membuat penonton merenung bahwa kasih seorang ibu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Film ini juga menunjukkan bahwa kehilangan tidak selalu harus diiringi kesedihan semata, tetapi dapat menjadi momen untuk belajar mensyukuri setiap kebersamaan. Pesan moral yang kuat membuat film ini bukan sekadar hiburan, melainkan refleksi kehidupan yang menumbuhkan empati dan rasa cinta terhadap keluarga. Dan di sini juga ada saran, film Bila Esok Ibu Tiada sangat direkomendasikan untuk semua kalangan, terutama keluarga Indonesia. Ceritanya yang hangat dan menyentuh mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai orang tua selama mereka masih ada. Namun, akan lebih menarik jika di masa mendatang film sejenis menghadirkan alur yang lebih dinamis dan pendalaman karakter yang lebih beragam.
Agar penonton dari kalangan muda juga lebih terhubung dengan emosi dan konflik yang disajikan, film ini layak mendapatkan apresiasi tinggi karena berhasil menyampaikan pesan moral tanpa harus menggunakan konflik berlebihan, melainkan melalui kehangatan dan cinta yang nyata. Kesimpulan, secara keseluruhan, Bila Esok Ibu Tiada merupakan film drama keluarga yang penuh nilai moral, emosional, dan spiritual. Rudi Sudjarwo sukses mengemas kisah sederhana menjadi karya yang menyentuh hati dan membangkitkan rasa syukur terhadap kehadiran sang ibu. Dengan akting kuat, sinematografi indah, dan pesan kehidupan yang dalam, film ini layak disebut sebagai salah satu drama terbaik Indonesia tahun 2024. Film ini mengajarkan bahwa kasih ibu adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis, bahkan ketika beliau telah tiada. Oke, pemaparan dari kami cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.